Ikhwani wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Satu istilah yang sudah sangat sering kita dengar, yaitu hidup boleh berakhir namun pahala selalu mengalir. Ini bahasa ataupun sebuah istilah pastinya sudah tidak asing bagi kita, dan kita juga sudah sangat mengerti apa yang dimaksud dari istilah ini, bahwa hidup boleh berakhir dengan kematian ya. Kemudian tapi bagaimana kemudian pahala itu harus selalu mengalir walaupun kita mati ya, secara jasad kita, namun amal kita, pahala dari beramal itu tidak pernah putus. Kita sudah meninggal, kita sudah mati, meninggalkan dunia ini tanpa beramal lagi, namun tetap bisa masih bagi kita memperoleh ya, pahala-pahala yang banyak dari amal-amalan kita, walaupun kita sudah berpisah dengan dunia ini. Dikenal dengan istilah amal jariyah. Apa itu amal jariyah? Amal yang apabila dilakukan oleh seorang hamba semasa hidup di dunia, yang membuat amal tersebut pahala yang akan diperoleh tidak hanya sebatas ketika dia masih hidup di dunia, dia akan mendapatkannya juga setelah dia mati, mengalir dan mengalir tanpa ada akhir kecuali sampai hari hisab, kecuali sampai datangnya hari hisab. Disitulah nanti akan terputus aliran dari pahala yang dia pernah lakukan, dari amalan yang pernah ia lakukan semasa hidup di dunia. Itu dikenal dengan istilah amal jariyah. Dan saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pasti kita juga sudah cukup tahu apa saja itu amalan-amalan yang memiliki pahala jariyah. Di kesempatan kali ini kita ingin coba menggugah kembali bahwa di antara amalan-amalan yang bersifat jariyah, pahalanya akan selalu mengalir tanpa henti, yaitu membangun masjid. Membangun masjid. Dari mana sisi jariyahnya, saudaraku? Sama-sama coba kita perhatikan. Ketika seorang muslim memberi kontribusi untuk kesuksesan pembangunan sebuah masjid ya, yang mana dia bersedekah, berinfak untuk pembangunan masjid tersebut, sekecil apapun itu, maka dia sudah termasuk orang yang membangun masjid. Bukan berarti hanya satu orang saja, tidak mesti satu orang satu masjid, siapapun sama-sama berarti termasuk adalah orang itu telah membangun masjid. Maka ketika dia membangun masjid, masjid itu kemudian digunakan pastinya untuk menegakkan sholat 5 waktu. Nah, setiap ada orang yang melakukan sholat 5 waktu di masjid itu, maka akan mengalir pahala kepada orang yang membangun masjid tersebut. Selagi masjid itu ditegakkannya sholat 5 waktu, sampai kapan? Ya sampai kapan ada orang yang melakukan sholat 5 waktu. Maka di saat itu pula seketika akan mengalir pahala kepada orang yang membangun masjid. Kalau ada orang yang sholat subuh berjamaah, mengalir pahala kepada orang yang pahala sholat subuh berjamaah itu mengalir kepada orang yang membangun masjid. Setelah sholat ada orang yang berzikir, setiap zikir yang dilantunkan, untayan-untayan zikir yang diucapkan oleh orang-orang yang berzikir di dalam masjid tersebut, maka zikir-zikir, pahala-pahala zikir orang itu akan mengalir pula kepada orang yang membangun masjid itu. Karena apa? Dia berzikir di rumah Allah yang dibangun oleh orang yang membangun masjid tadi. Di dalam masjid itu kemudian ada amal soleh yang lain yang dilakukan, seperti misalnya majelis ilmu. Nah, setiap ada majelis ilmu yang dilakukan di dalam masjid itu, maka pahala orang bermajelis ilmu itu akan mengalir juga kepada orang yang membangun masjid. Kenapa? Karena dia melakukan majelis ilmu di dalam masjid yang ia bangun. Ada orang yang melakukan salat sunnah di dalam masjid tersebut, pahala salat sunnah tersebut ya akan mengalir kepada orang yang membangun masjid tersebut. Dan banyak sekali orang salat pastinya. Ada 100 orang salat berjamaah, ada 1000 orang yang melakukan salat berjamaah di dalam masjid tersebut. Maka pahala 1000 orang yang melakukan salat berjamaah tersebut akan mengalir kepada orang yang membangun masjid. Ada ribuan orang yang berzikir di rumah Allah tersebut, maka pahala ribuan orang yang berzikir itu akan mengalir kepada orang yang membangun masjid. Ada banyak orang yang aktif bermajelis ilmu di masjid tersebut, maka pahala orang yang bermajelis ilmu tersebut akan mengalir pula kepada orang yang membangun masjid. Setiap ada orang yang melakukan salat sunat tahiyatul masjid, masuk orang ke dalam masjid, kemudian dia melakukan salat tahiyatul masjid 2 rakaat, maka pahala tahiyatul masjid itu pula
akan mengalir kepada orang yang membangun masjid. Begitulah seterusnya dan seterusnya dari amalan-amalan kebaikan yang lain yang apabila itu dilakukan dalam masjid yang ia bangun, itu yang dikenal ataupun yang dimaksud dengan amal jariah dari membangun masjid. Maka saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ayo kita ambil ya kesempatan selagi Allah masih memberikan kita kesempatan hidup di dunia, maka kita gunakan kesempatan tersebut untuk beramal dengan amal yang bersifat jariah. Yang semoga nanti kembali ke istilah pertama tadi, hidup boleh berakhir, namun pahala harus selalu mengalir. Hidup boleh berakhir dengan kematian, namun bagaimana amal itu jangan mati. Kita tetap bisa memperoleh pahala sebanyak-banyak mungkin dari amal soleh kita. Bagaimana caranya? Yaitu dengan beramal jariah. Dan salah satu amal jariah yang sangat luar biasa adalah membangun masjid. Saudaraku dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di atas permukaan bumi ini ada banyak bangunan yang dibangun. Ada bangunan rumah sakit, ada bangunan perkantoran, ada bangunan ya pertokoan, ada bangunan pendidikan, sekolah-sekolah, kampus, itu juga bangunan. Banyak bangunan. Namun perlu kita ketahui, bangunan-bangunan yang dibangun oleh manusia di atas permukaan bumi ini, tidak ada bangunan yang paling dicintai oleh Allah melainkan masjid. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ahabbul biladi ila Allah masajiduha wa abghadul biladi ila Allah aswaquha. Sebaik-baik tempat, sebaik-baik bangunan, ya, sebaik-baik tempat di sebuah negeri ataupun di dalam sebuah negeri itu adalah masjid. Dalam negeri kita, di tempat kita tinggal kan banyak bangunan-bangunan seperti yang telah kita sebutkan tadi. Ada bangunan yang digunakan untuk rumah sakit, bangunan pertokoan, bangunan untuk perkantoran, bangunan pendidikan. Banyak sekali bangunan di muka bumi ini yang dibangun. Namun bangunan yang paling dicintai oleh Allah di atas permukaan bumi ini yang ada di dalam negeri tersebut adalah masjid. Wa abghadul biladi ila Allah aswaquha, dan seburuk-buruk ataupun tempat yang paling dibenci di muka bumi ini adalah pasar. Ya, ini hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Dari Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, ia mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man bana masjidan lillahi banallahu lahu fil jannah mithlah. Siapa yang membangun masjid karena Allah, di sini Rasulullah menyebutkan harus karena Allah. Siapapun di antara kita yang membangun masjid ya karena Allah, ikhlas karena Allah, tidak ada tujuan dunia. Karena ada hari ini kadang bangun masjid tapi ada tujuan-tujuan yang lain, bukan karena Allah. Musim-musim pemilu misalnya, muncul tokoh-tokoh tampil di tengah masyarakat, memberi bantuan ke masyarakat untuk bangun masjid, bangun ini dan bangun itu, tapi bukan karena Allah. Itu enggak termasuk dari bahagian hadis ini. Karena hadis ini Rasul mengatakan apa? Siapapun yang membangun masjid karena Allah, ikhlas karena Allah, tidak mengharap apa-apa dari manusia, dia hanya mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan membangun baginya semisal itu di surga. Kita misalnya sama-sama pernah memberi kontribusi untuk pembangunan masjid seluas 20 kali 20 meter misalnya, 20 meter luasnya, maka Allah akan bangunkan rumah di surga semisal itu. Allah akan bangunkan rumah 20 meter di surga. Namun para ulama kemudian menjelaskan, tidak boleh kemudian kita samakan 20 meter dunia dengan 20 meter surga. Hitungan Allah mungkin berbeda dengan hitungan kita. Toh satu hari di dunia untuk hitungan hari saja berbeda dengan hitungan hari akhirat. Satu hari dunia 1000 tahun akhirat. Mungkin meter yang dimaksud oleh Allah di akhirat itu beda dengan meter kita, dan itu pasti. Karena surga itu ma la ainur ra'at wa la udhunus sami'at wa la khatara ala qalbi bashar. Surga itu sesuatu, isi surga itu sesuatu yang tidak pernah terdengar oleh telinga manusia sebelumnya. Isi-isi surga, suara-suara yang di dalam surga itu. Kemudian
apapun yang di dalam surga itu sesuatu yang belum pernah dilihat oleh manusia sebelumnya. Nggak bisa, nggak pernah dilihat keindahannya, belum pernah. Seindah apapun yang pernah ia lihat di dunia ini, itu juga tidak seindah yang ada di surga. Kemudian sesuatu yang tidak pernah terlintas di hati manusia, imajinasi manusia itu tidak pernah terjangkau, itu bagaimana keindahan surga. Setinggi apapun imajinasi dia, nggak pernah mampu. Indah sekali surga itu. Maka tidak boleh kemudian kita menghubungkan, berarti 20 meter kecil kali. Enggak, jangan dibilang seperti itu. Hitungan Allah berbeda, saudaraku. Hadis ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim, yaitu yang menyatakan siapapun yang membangun masjid karena Allah, maka Allah akan membangun baginya semisal itu di surga. Siapapun yang membangun masjid, di hadis yang lain dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, kemudian di dalamnya digunakan untuk berzikir, pasti masjid kemudian di dalamnya pasti akan digunakan untuk berzikir. Apa berzikir di sini? Digunakan untuk sholat 5 waktu, untuk tadarus Quran, untuk berzikir, bertasbih, bertahmid dan lain sebagainya. Maka ketika ada orang yang bangun masjid, kemudian masjid itu digunakan untuk berzikir mengingat Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan bangunkan baginya rumah di surga. Ya, ini. Jadi Allah akan bangunkan rumah bagi orang yang membangun masjid, yaitu di surga. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah dan Imam Ahmad. Man bana masjidan yuzkaru fihi ismullah banallahu lahu baitan fil jannah. Siapa saja yang membangun masjid lalu di dalamnya digunakan untuk berzikir mengingat Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan bangunkan baginya rumah di surga. Nah, dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, "Man bana masjidan lillah kamafhasin qatatin aw asghara banallahu lahu baitan fil jannah." Siapa yang membangun masjid karena Allah, walaupun hanya selubang tempat burung bertelur. Nah, coba ini. Rasul mengatakan apa? Siapapun orang yang dia membangun masjid karena Allah, walaupun infak yang dia keluarkan sekecil lubang tempat burung bertelur. Pernah nggak kita lihat itu bagaimana sarang burung itu yang dibikin oleh burung sendiri, ya? Sarang burung kecil sangat, namun bukan sebesar sarang burung, kata Rasulullah. Di dalam sarang itu ada tempat bertelurnya lagi. Kecil nggak? Kecil. Jadi siapa saja di antara kita yang membangun masjid karena Allah dan infak yang kita keluarkan itu untuk pembangunan masjid tersebut sebesar lubang tempat burung bertelur, atau bahkan asghar min dzalik, atau bahkan lebih kecil dari itu. Coba Rasul katakan apa? Lebih kecil dari itu infak kita yang kita gunakan untuk pembangunan masjid. Apa fadilahnya? Maka Allah bangunkan baginya rumah seperti itu pula di surga. Allah akan bangunkan rumah seperti itu pula di surga. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah, dan hadis ini dinyatakan sahih. Satu bata atau batu bata itu mana lebih besar dengan lubang tempat bertelurnya burung? Lebih besar batu bata. Itu baru satu batu bata. Bagaimana 2 batu bata? Bagaimana lebih dari itu? Maka ayo sama-sama kita memberi kontribusi untuk pembangunan masjid dimanapun, terkhususnya mungkin di tempat kita ini yang sedang dalam proses pembangunan, yang lama nganggur. Kalau nggak salah mungkin 2 tahun udah nganggur, nggak tersentuh pun pembangunan masjid kita lagi. Masih banyak yang belum siap, saudaraku. Kemudian hadis terakhir mungkin yang bisa saya sampaikan di kesempatan kali ini, hadis dari Sunan Abu Dawud. Imam Abu Dawud menukilkan hadis ini dalam kitabnya di dalam bab membangun masjid di perkampungan. Ya, Aisyah radhiyallahu anha berkata, qalat amara Rasulullah SAW bibina'il masajid fid duri wa an tunadzafa wa tutayyaba. Dari Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah SAW memerintahkan untuk membangun masjid di kampung-kampung. Jadi kalau ada kampung, sudah terbentuk sebuah kampung, tugas pertama orang kampung bangun masjid, bukannya lain-lain dulu yang dipikirkan. Begitulah Rasulullah ketika membangun kampung, ketika Muhajirin
hijrah ke Madinah, perkara pertama yang dipikirkan Rasulullah adalah bangun masjid. Dan itu sesuatu yang sangat harus, bukan yang lain-lain dulu. Bukan. Kampung kalau sudah terbentuk, maka yang perlu dipikirkan adalah masjid duluan. Ya, dan itu perintah Rasulullah. Rasulullah memerintahkan untuk membangun masjid di kampung-kampung. Kemudian hendaklah masjid tersebut dijaga kebersihannya. Nah, ini perintah untuk menjaga kebersihan masjid, itu perintah. Jadi jangan nggak diperhatikan kebersihannya. Kita hanya semangat membangun masjid dengan mewah, dengan indah, namun kebersihan setelahnya itu nggak diperhatikan. Coba kita perhatikan hari ini di mana-mana, masjid-masjid kaum muslimin. Ya, sangat memalukan. Bahkan masjid kabupaten sekalipun, masjid tempat singgahan banyak kaum muslimin dari orang-orang luar, kotor, WC-nya bermasalah, kadang nggak ada air, bau, pintunya sudah bermasalah. Kadang kita yang membawa tamu dari luar negeri itu, Pak, itu kayak malu kita singgah di masjid. Mendingan kita singgah di SPBU, Pak. Mendingan kita singgah di SPBU yang terdekat daripada kita singgah di masjid. Kenapa itu yang terjadi? Masjid suasananya nggak seperti rumah kita sendiri kadang. Lebih hebat kamar mandi di rumah kita daripada di rumah Allah. Ini sangat memalukan, saudaraku. Belajar kitab fikih tentang taharah setiap hari, setiap malam di masjid-masjid. Taharah, kesucian, tapi masjid kotor-kotor. Maka saudaraku, Rasulullah memerintahkan kita setelah membangun masjid, jaga kebersihannya. Rasulullah mengatakan apa? Hendaklah masjid tersebut dijaga kebersihannya dan dibuat di dalamnya dalam keadaan wangi. Maka salah satu sunnah Rasulullah adalah mewangikan masjid. Alhamdulillah di Al-Ghuraba di tempat kita juga ada pewangi-pewangi masjid. Kalau bisa ditambah lagi. Dan insya Allah ke depan akan kita sediakan di pintu masjid, pintu masuk masjid, tempat khusus untuk kita letakkan minyak wangi di situ. Jadi siapapun yang masuk ke masjid silakan ambil minyak wangi wakaf. Dan itu banyak sekali pahala. Sehingga ada orang yang sholat dengan minyak wangi yang kita wakafkan, ya, dia colek sedikit saja di tangan, kemudian di baju. Dia sholat menggunakan minyak wangi kita, insya Allah akan mengalir pahala itu. Insya Allah akan kita sediakan waktu dekat ini. Di sudut-sudut masjid ataupun di pintu-pintu masuk masjid, kita sediakan satu kotak, kita tempel di dinding, minyak wangi wakaf, infak minyak wangi. Siapapun gunakan silakan, yang jangan bawa pulang. Jangan dibawa pulang, taruh di situ, colek pakai, insya Allah. Biar wangi masjid ini, orang-orang sholat pun nyaman, khusyuk. Ini habis main futsal, sholat, pulang dari kebun ngutip kopi, langsung sholat. Itu merusak kenyamanan kaum muslimin. Enggak boleh. Rasulullah melarang itu. Bahkan sampai bau bawang pun enggak boleh dalam masjid. Pulang ke sana, jangan dekati masjidku, kata Nabi. Kalau bau bawang, itu bau bawang, masih halal dimakan. Ini bau rokok, bau hantu belau itu coba. Maka kita amin, kita siap-siap tutup mulut. Dia gara-gara dia amin. Walau dolin, siap-siap terus. Walau dolin, baunya luar biasa. Mau pingsan kita. Bau mayat hidup. Maka saudara-saudara rahmati Allah Subhanahu wa taala, jaga kebersihan dan jadikan masjid itu berwangi-wangian. Hadis riwayat Abu Dawud, Tirmidzi, Ibnu Majah. Jadi ini ada hadisnya, saudaraku. Mudah-mudahan ada manfaat apa yang kami sampaikan ini. Ya, kita padai dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.